What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film lokalan yang dirilis oleh Kelas Bintang yang berjudul menceritakan tentang sebuah keluarga muda yang sedang mengalami masalah ekonomi. Mereka pun kepincut oleh iming-iming cepat sukses hanya dengan memiliki dan merawat Dek Yuli. Lantas membagongkan apa ceritanya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperkenalkan dengan sepasang keluarga muda bernama Glenka dan suaminya bernama Bima. Glenka mengeluhkan tentang kondisi keuangannya yang tak kunjung membaik, padahal mereka sudah menikah selama hampir setahun. Hal ini diketahui karena beberapa bulan lalu Bima di PHK dan belum kembali mendapatkan pekerjaan. Glenka pun menyarankan agar Bima meminjam sejumlah uang kepada adiknya karena diketahui adiknya Bima itu jauh lebih sukses ketimbang mereka. Hutang mereka dengan beberapa teman dan juga pinjol juga semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Dan lebih parahnya lagi, Glenka juga kerap kali didatangi oleh penagih hutang karena tak kunjung membayar cicilan dari pinjol mereka. Bima kala itu sempat menolak karena sejujurnya ia baru saja meminjam uang dengan adiknya itu. Namun mau tak mau ia harus menuruti permintaan Glenka karena hanya adiknya lah yang dapat membantu mereka. Setelah itu mereka pun mengunjungi adiknya Bima. Mereka pun mulai berterus terang soal kondisi keuangan mereka. Namun sayang, adik Bima mengatakan bahwa dia tak bisa meminjamkan karena dia juga mempunyai hutang yang masih belum terbayarkan. Lalu datanglah istrinya adik Bima yang memperkeruh suasana dan memandang rendah keluarga Bima serta Glenka. Pada akhirnya karena sakit hati dan masih punya harga diri, mereka pun memutuskan untuk angkat kaki dari rumah sang adik. Sepulangnya dari sana mereka berdua mampir ke warung Madura untuk sekedar membeli minum. Ia pun membicarakan kelakuan adiknya yang tak seperti biasanya. Bima merasa kalau adiknya seperti itu karena saat itu ada sang istri. Tak disangka wanita di samping mereka berdua pun mendengarkan pembicaraan mereka tentang masalah keuangan mereka yang sedang sulit. Lalu tiba-tiba wanita itu pun menyarankan agar mereka memelihara Dek Yuli. Namun pada saat itu Bima masih tak percaya dan ragu dengan apa yang dikatakan oleh wanita itu. Namun meski begitu wanita itu tetap memberitahu bagaimana cara agar Bima bisa mendapatkan peliharaannya tersebut. Begitu sampai di rumah, Bima pun mengatakan bahwa dia mulai tertarik dengan ucapan wanita tadi dan berniat memeliharanya. Namun saat itu justru Glenka yang takut karena sudah menjadi rahasia umum seseorang yang memeliharanya maka ia harus memberikan makan dengan cara mengasihinya. Akan tetapi karena hutang dan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, Bima pun terus meyakinkan Glenka kalau memelihara Yuli tidaklah susah. Mereka harus menganggap kalau Yuli itu adalah momongan mereka sendiri. Glenka pun memberikan ide bagaimana kalau nanti saat si Yuli mau minta makan, mereka memberi susu dari wanita lain sebagai induknya. Mendengar hal itu, Bima pun langsung menyetujuinya. Dan malam ditutup dengan keduanya yang melaksanakan perpusrengan duniawi dengan begitu syahdu. Pagi harinya Glenka didatangi oleh pemilik kontrakan yang menagih uang kontrakan mereka. Glenka pun menjanjikan kalau lusa dia akan membayarkannya. Pemilik kontrakan pun mendesak jika lusa mereka masih belum bisa membayar, sebagai gantinya Glenka harus mau berpusreng oleh pemilik kontrakan tersebut. Tanpa pikir panjang mereka pun mendatangi seorang dukun dan menyampaikan niat untuk memelihara Yuli. Simba mengatakan kalau mereka harus sanggup dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Karena sudah kepepet banget dengan kebutuhan dan banyaknya hutang yang mereka miliki, keduanya pun membulatkan tekad untuk memeliharanya. Kemudian Glenka disuruh untuk mengikuti ritual yang dikatakan Simba. Simba juga mengetes kekuatan seruputannya yang setara dengan sedotan si Yuli agar Glenka tak kagok
ketika si Yuli meminta makanan. Lantas setelah selesai melakukan ritual tersebut, Bima pun membayar biaya pembelian si Yuli. Namun Bima berkata kalau ia tak mampu membayar secara langsung. Ia berjanji jika semua ini berjalan lancar, ia akan kembali untuk melunasi kekurangannya. Kemudian Simbah pun berbisik tanpa sepengetahuan Glenka. Ia mengatakan pada Bima bagaimana kalau sebagai ganti pembayarannya, istrinya harus mau berpusreng dengannya. Bima pun sempat berpikir sejenak. Namun pada akhirnya Bima tetap menyetujui karena udah kepepet banget. Simbah pun kemudian memberikan beberapa peralatan untuk langsung mereka lakukan setibanya di rumah. Lantas sesampainya di rumah mereka pun mulai melakukan pemanggilan. Dan setelah muncul, Bima langsung menyuruh si Yuli untuk melakukan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian si Yuli pun datang dan memberikan sejumlah uang kepada Bima sebanyak 1 kantong penuh. Mereka pun kegirangan bukan main karena sekarang gampang banget mereka cari duitnya. Lantas tepat pada keesokan harinya, Bima dan Glenka pun memanggil seorang ibu untuk mau membantunya merawat dan mengasihi putranya. Namun Glenka dan Bima nggak mengatakan bahwa putranya itu adalah seekor Yuli. Namun mereka menjanjikan gaji yang sangat besar yang membuat si ibu tadi tak bisa menolaknya. Lantas setelah si ibu menerima uang, ia pun berniat untuk langsung melakukan pekerjaannya. Ia pun langsung masuk ke dalam kamar dan melakukan tugasnya sebagai suster. Namun betapa terkejutnya si ibu, ternyata yang harus dia empani adalah seekor Yuli. Yuli pun tanpa pikir panjang langsung menyeruput belewah si ibu. Namun naas, si ibu malah langsung berpulang. Dan akhirnya diketahuilah kalau empan yang Yuli mau hanyalah miliknya Glenka alias ibunya sendiri. Dan akhirnya mau gak mau Glenka pun kini harus turun tangan. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, Bima mengatakan kalau dia masih punya hutang kepada Simbah. Glenka pun terkejut karena dia tak tahu menahu tentang hutang itu. Bima menjelaskan bahwa hutangnya kepada Simbah adalah memberikan dorayaki Glenka untuk dicicipi oleh Simbah. Glenka pun kaget dan marah kepada Bima. Namun pada akhirnya setelah perdebatan panjang, Glenka pun mengiyakan permintaan tersebut dengan perasaan yang sangat kecewa. Keesokan harinya Simbah pun datang dan langsung menuju ke kamar untuk berpusreng dengan Glenka. Bima pun hanya bisa duduk termangu mendengar suara Simbah dan Glenka yang sedang berkuda bersama. Dan setelah selesai, Simbah malah membuat syarat tambahan untuk mengizinkannya datang kemari lagi jika ia menginginkan Glenka kembali. Jika Bima tak mau mengizinkannya, maka siap-siap dia akan jatuh miskin. Malam harinya Glenka pun bermimpi kembali dipusreng oleh Simbah. Kemudian pada pagi harinya Glenka malah berkata kepada Bima untuk jangan lupa menjadwalkan dirinya kembali dipusreng oleh Simbah. Ternyata bukan hanya Simbah yang nagih, Glenka juga malah ikut kesemsem dengan perseneling Simbah yang kuatnya kayak beton katanya cuy. Scene kemudian berpindah ke suatu rumah. Kala itu terlihat sang istri yang sedang menghitung gajinya. Ia pun merasa kalau keuangan mereka tidak cukup untuk bulan ini. Ia lalu meletakkan uang tersebut ke dalam lemari. Namun beberapa saat kemudian Yulinya Bima dan Glenka datang untuk mengambil uang tersebut. Di sisi lain, Pak RT dan wakilnya terlihat sedang melaksanakan ronda hari itu. Kemudian mereka pun mendengar suara teriakan warga dan segera menuju ke sumber suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari pasangan yang tadi yang berteriak karena uangnya hilang secara tiba-tiba. Pak RT dan wakilnya pun menenangkan mereka dan berjanji akan mencari pelaku yang mencuri uang tersebut. Scene kemudian berpindah kepada Bima dan Glenka. Saat itu mereka sedang bertemu dengan adiknya dengan mengendarai mobil baru. Adik Bima pun terkejut karena yang keluar dari dalam mobil adalah kakaknya. Bima dan Glenka pun menemui adiknya dengan tujuan untuk melunasi hutang yang kemarin-kemarin dia pinjam. Di sisi lain, Pak RT dan wakilnya terpantau sedang dikerjai oleh si Yuli. Mereka pun mencari dan mengejar si Yuli, namun mereka tak bisa menangkapnya. Lantas pada keesokan harinya terlihat Glenka yang akan pergi arisan dengan teman-teman sosialitanya.
Kemudian setelah Glenka pergi, datanglah Gita alias istri dari adiknya ke rumah Bima. Tujuan Gita datang ke rumah Bima adalah untuk meminjam uang padanya. Untuk membalas rasa sakit hatinya, Bima pun mau meminjamkan uang tersebut, namun dengan satu syarat, di mana Gita tak perlu mengembalikan uang itu jika ia mau berpusreng dengannya. Tak diduga ternyata Gita menerima permintaan Bima, dan mereka pun segera melaksanakan perpusrengan duniawi saat itu juga. Apesnya, Glenka yang baru jalan ternyata balik lagi untuk mengambil dompet yang ketinggalan. Glenka pun melihat dengan jelas perpusrengan antara Gita dan juga Bima. Glenka yang cemburu langsung mengambil golok untuk memulangkan Gita serta Bima ke dunia anime. Dan setelah selesai melakukan aksinya, si Yuli datang dan meminta makan pada Glenka. Anehnya, ketika Glenka sudah selesai memberikan makan, ia malah merasa kesakitan, dan pada akhirnya ia malah berpulang ke dunia anime. Ternyata ada satu syarat yang harus dipertahankan oleh Bima, yaitu Bima dilarang untuk berpusreng dengan orang lain, karena jika itu dilakukan maka sama dengan mengubah indukannya si Yuli. Dan siapapun yang bukan indukannya maka akan berpulang setelah diseruput oleh si Yuli.